Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat, kita bertemu lagi dalam video ini. Semoga banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari video ini. Berikut adalah hadis Sahih Bukhari Muslim nomor 100 halaman 56 sampai halaman 57. Hadis ini menceritakan tentang Isra Nabi Muhammad SAW, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju langit ketujuh. Dan ada beberapa kejadian, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW bertemu dengan beberapa nabi di beberapa tingkat langit gitu ya. Dan ada pula kajian ini menceritakan tentang beberapa hal-hal yang ada di surga gitu ya. Akan saya bacakan hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Malik bin Sya'ah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika aku berada di tepi Baitullah dalam keadaan separuh tidur, tiba-tiba aku mendengar percakapan salah seorang dari 3 lelaki, yaitu lelaki yang berada di tengah-tengah. Lalu mereka menghampiriku dan membawaku ke suatu tempat. Kemudian mereka membawa sebuah benda dari emas yang berisi air zam-zam. Setelah itu, dadaku dibedah hingga ke sini dan ke sini. Hatadah berkata, aku telah bertanya kepada orang yang bersamaku, apakah yang Nabi maksudkan? Lalu beliau menjawab, hingga ke bawah perut Nabi. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, hatiku telah dikeluarkan dan dibersihkan dengan air zam-zam. Kemudian mereka meletakkannya kembali di tempat semula. Setelah itu diisi pula dengan iman dan hikmah. Lalu dibawa pula kepadaku seekor binatang tunggangan berwarna putih yang dikenal sebagai buraq. Ia lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bakhal. Ia mengatur langkahnya sejauh mata memandang. Sementara itu aku dibawa di atas belakangnya. Kemudian kami pun memulai perjalanan hingga sampai ke langit dunia. Setelah itu Jibril alaihissalam meminta agar dibukakan pintunya. Lalu ditanya, siapa? Lalu Jibril menjawab, Jibril. Kemudian ditanya lagi, siapa orang yang bersamamu? Lalu Jibril alaihissalam menjawab, Muhammad SAW. Lalu ditanya lagi, apakah dia orang yang telah diutuskan? Kemudian dijawabnya oleh Jibril, ya. Sejurus kemudian malaikat yang menjaga pintu tersebut membuka pintu sambil berkata, selamat datang. Sesungguhnya tamu utama telah tiba. Lalu kami mengunjungi Nabi Adam alaihissalam. Hadis ini menceritakan kisah yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam di langit kedua. Manakala di langit ketiga pula Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Selanjutnya di langit keempat bertemu pula dengan Nabi Idris alaihissalam. Setelah sampai di langit kelima, Nabi bertemu pula dengan Nabi Harun alaihissalam. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, kemudian kami meneruskan perjalanan sehingga sampai ke langit keenam. Lalu aku menemui Nabi Musa alaihissalam dan memberi salam kepadanya. Beliau segera menjawab, selamat datang wahai saudara dan nabiku yang saleh. Sewaktu aku meninggalkannya, beliau terus menangis. Lalu beliau ditanya, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Lalu beliau menjawab, wahai Tuhanku, Engkau telah mengutus pemuda ini setelah diriku. Tetapi umatnya paling banyak memasuki surga dibanding dengan umatku. Kami meneruskan lagi perjalanan sehingga sampai di langit ketujuh. Lalu aku mengunjungi Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis ini menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW menceritakan bahwa Nabi melihat 4 aliran sungai
yang keluar dari pangkalnya, yaitu 2 aliran sungai yang jelas terlihat dan 2 aliran sungai yang samar-samar. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, sungai-sungai apakah ini? Kemudian Jibril alaihissalam menjawab, 2 aliran sungai yang samar-samar itu merupakan sungai surga. Manakala yang jelas terlihat adalah sungai Nil dan Furat. Selanjutnya aku dibawa naik ke Baitul Makmur. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, apakah ini? Lalu kemudian Jibril alaihissalam menjawab, ini adalah Baitul Makmur. Setiap hari 70.000 malaikat akan memasukinya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan memasukinya lagi karena itu merupakan kali yang terakhir mereka memasukinya. Kemudian dibawa pula kepadaku 2 wadah, yang satunya berisi arak dan yang satu lagi berisi susu. Keduanya dihulurkan kepadaku, lalu aku memilih susu. Maka dikatakan kepadaku, kamu membuat pilihan yang tepat. Allah menghendakimu dan umatmu dalam keadaan fitrah, yaitu kebaikan dan keutamaan. Kemudian difardukan pula kepadaku sholat 50 waktu setiap hari. Kemudian diceritakan kisah selanjutnya hingga ke akhir hadis. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim nomor 100, halamannya halaman 56 sampai halaman 57 sahabat. Barakallah. Semoga hadis ini memberikan manfaat, memberikan barokah serta hidayah kepada kita ya, menjadi perantara bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana ada salah dan khilaf yang saya sampaikan dari pitutur kata dan segalanya yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya, saya minta maaf. Dan tentunya semua kebaikan datangnya dari Allah. Bila mana ada kesalahan itu dari pribadi saya sendiri ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.